Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen dan teman-teman semuanya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Kendra dari Bintang dari kelas TI 0701 dengan NIM 1025240000. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan studi kasus yang berjudul Design of Radiation Therapy. Studi ini sendiri diadaptasi dari buku Introduction to Operations Research karya Hilliard dan Lieberman yang membahas penerapan metode operasi, khususnya linear programming dalam berbagai bidang. Nah, menariknya, kasus ini bukan di bidang industri atau ekonomi seperti biasanya, melainkan di bidang medis, yaitu tentang bagaimana merancang terapi radiasi bagi pasien kanker agar lebih efektif dan aman. Jadi untuk tujuan dari studi ini adalah menunjukkan bagaimana metode operasi riset bisa membantu dokter mengambil keputusan terbaik secara kuantitatif. Jadi bukan hanya berdasarkan pengalaman atau pengalaman saja. Baik, kita langsung lanjut ke satu saja. Jadi di sini kita berfokus kepada seorang pasien bernama Mary ya, yang baru saja didiagnosis mengidap kanker di area kandung atau dalam istilah medisnya itu disebut gallbladder lesion. Jadi untuk memberikan peluang terbaik bagi kesembuhannya, Mary akan menjalani terapi radiasi menggunakan mesin sinar internal. Nah, terapi radiasi ini sendiri bekerja dengan cara menembakkan sinar ionisasi ke bagian tertentu dengan tujuan menghancurkan sel kankernya. Tapi efeknya tidak berhenti di situ. Jadi sinar radiasi ini juga bisa mengenai jaringan sehat yang berada di sekitar tumor ya. Nah, karena itulah dokter itu harus menimbangkan dua hal juga. Yang pertama, dosisnya itu harus cukup besar untuk menghancurkan sel kanker yang lebih sensitif terhadap radiasi. Tapi tidak boleh terlalu besar agar jaringan sehatnya tidak rusak parah. Jadi masalahnya itu adalah bagaimana kombinasi dan intensitas sinar radiasi yang paling optimal. Misalnya nih, kalau sinar radiasinya terlalu kuat, memang bisa membunuh kanker lebih cepat, tapi efeknya itu efek sampingnya berbahaya. Sebaliknya, kalau dosisnya terlalu kecil, sebagian kanker bisa bertahan dan tumbuh lagi. Nah, disinilah kita pakai pendekatan operation research atau OR untuk membantu menentukan dosis terbaik dengan perhitungan matematis yang lagi. Oke, jadi di sini sudah dibentuk apa ya dari terapi radiasi simultan. Jadi di tabelnya di sini sudah diberi keterangan ada BIM 1, BIM 2 serta beberapa area dari kanker Mary sendiri ya. Lalu kita lanjut ke selanjutnya. Nah, dari kasus Mary tadi ini kita bisa ubah permasalahannya menjadi model linear programming. Dan kasus ini kan ada dua sinar yang digunakan, yaitu BIM 1 dan BIM 2 yang tadi sudah saya sebut pada slide sebelumnya. Yang ini BIM 1 BIM 2. Jadi kita definisikan variabelnya sebagai berikut. Jadi X1 itu untuk dosis per titik masuk untuk BIM pertama dalam kilorats. Lalu X2 dosis per titik masuk untuk BIM 2. Lalu tujuan utama perancangannya adalah meminimalkan radiasi yang mengenai jaringan sehat. Maka fungsi objektifnya adalah
minimize Z atau meminimalkan Z 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 dengan pembatasnya yang pertama 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 kurang dari 9,7, 0,5 X1 ditambah 0,5 X2 sama dengan 6, lalu 0,6 X1 ditambah 0,4 X2 lebih dari sama dengan 6, lalu X1 X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk pembatasnya ini sendiri didapatkan dari ini ya, dari data yang sudah dibuat tabel. Nah, untuk bisa menyelesaikan model ini dengan metode simplex, pertama-tama kita harus mengubah dulu ke bentuk standar ya. Bentuk standar itu berarti semua kendala menjadi bersamaan dengan tanda sama dengan, dan semua variabelnya itu harus bernilai positif. Untuk itu kita menambahkan variabel baru yang disebut slack dan surplus variabel. Untuk kendala pertama yang berbentuk kurang dari sama dengan, kita tambahkan variabel slack yaitu X3 yang mewakili sisa kapasitas dosis jaringan sehat. Lalu untuk kendala ketiga yang berbentuk lebih dari sama dengan, kita tambahkan variabel surplus yaitu X4 yang menunjukkan kelebihan dosis yang diterima. Nah, setelah ditambahkan, modelnya akan menjadi seperti ini ya. Dengan fungsi tujuannya tetap meminimaliskan Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2. Selanjutnya untuk kendala dengan tanda sama dengan dan lebih dari sama dengan, kita juga perlu menambahkan variabel buatan yaitu X5 dan X6. Variabel buatan ini digunakan hanya sementara ya untuk membantu kita memulai proses perhitungan dengan metode two-phase simplex. Jadi setelah ditambahkan bentuk modelnya menjadi seperti ini, minimize Z sama dengan 0,4 X1 ditambah 0,5 X2 ditambah 2 X3 ditambah X4 tambah M X5 ditambah M. Dengan pembatasnya sama seperti tadi, ini X5 dan X6. Nah, kita lanjut ke iterasi selanjutnya. Nah, setelah dalam model dalam bentuk kanoniknya tadi siap sebenarnya, kita lanjut ke penyelesaian dalam metode simplex. Jadi proses ini tuh dilakukan secara bertahap atau disebut iterasi. Jadi untuk mencari kombinasi nilai X dan X2 yang menghasilkan nilai Z terkecil. Nah, pada iterasi pertama, kita menentukan variabel basis awal dengan nilai awal ini mungkin belum optimal, tapi menjadi titik awal untuk perbaikan. Jadi sebenarnya untuk iterasi 1 ini tidak perlu mengulang perhitungan, cukup memasukkan pembatas yang sudah ditulis tadi ke dalam tabelnya ya. Ini dari 1, X2, X3, X4, X5. Seperti contohnya ini kan 0,3 X1 ditambah 0,1 X2 ditambah X3, berarti di tabel selanjutnya ini, nah X-nya di sini 0,3, X2-nya di sini 1, X3-nya nah di sini 1, maka ditulis 1 dan seterusnya seperti itu ya teman-teman. Oke, lanjut iterasi 2. Nah, ini iterasi 2 ini perlu dilakukan perhitungan ya. Untuk jadi dilakukan perhitungan ulang untuk maksud saya dilakukan perhitungan ulang menggunakan pivot untuk memperbaiki fungsi tujuan agar semakin kecil. Jadi untuk menentukan nilai dari baris ini dan ini itu perlu dilakukan perhitungan terlebih dahulu ya teman-teman. Oke, hingga akhirnya pada iterasi ketiga ini diperoleh hasil optimal dengan nilai X1-nya sama dengan 12, lalu X2-nya sama dengan 0, dengan Z sama dengan 8.
Nah, artinya sinar pertama digunakan dengan dosis 12 kilorats, sedangkan sinar kedua tidak digunakan sama sekali. Jadi dosis yang terserap oleh jaringan sehat sebesar 4,8 kilorats. Itu berarti desain terapi ini sudah cukup. Oke, kita lanjut ke kesimpulan. Jadi berdasarkan hasil perhitungan tadi, kita bisa simpulkan bahwa dosis sinar pertama sebesar 12 kilorats sudah cukup efektif untuk menghancurkan sel kanker. Lalu yang kedua, sinar kedua tidak perlu digunakan karena tidak memberikan tambahan manfaat yang signifikan. Lalu nilai Z sebesar 4,8 menunjukkan total dosis yang diterima jaringan sehat, dan ini sudah berada di bawah batas aman. Jadi dengan pendekatan linear programming, kita bisa mendapatkan solusi terapi yang efektif sekaligus aman. Kasus ini menunjukkan bahwa OR tidak hanya bermanfaat di bidang industri, faktor ekonomi, tapi juga bisa memberikan kontribusi besar di bidang kesehatan, khususnya dalam membantu dokter mengambil keputusan berbasis data dan model matematis. Oke. Sekian, terima kasih mengenai presentasi saya yang berjudul Design of Radiation Therapy. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.